Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali kita belajar pagi ini yang lebih sistematika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan Yesus. Kembali kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu yang begitu melimpah. Hati kami terus limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu terus serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh terus menjadi bagian kami. Kami terus juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni kami, ampuni salah dosa kami Tuhan. Biar kami boleh terus Engkau mampukan untuk hidup dalam pertobatan. Dan kehidupan kami terus Tuhan kami mohon. Kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Karya salib-Mu yang luar biasa terus boleh menjadi fokus hidup kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau berikan kami selalu semangat yang baru. Kami mohon selalu berikan kami terus hikmat, pengertian Tuhan. Untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami pelajari pagi ini Tuhan, itu tidak sia-sia. Tapi boleh mendatangkan berkat. Boleh mendatangkan Tuhan Yesus kekuatan buat kami. Boleh mengubah sikap hati kami Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, pimpin kami selalu Tuhan. Kami serahkan pembelajaran pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan hamba-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau terus persiapkan hamba-Mu, berikan selalu kekuatan, semangat, terlebih hikmat urapan daripadamu. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu hanya daripadamu Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang akan bergabung mungkin online, mungkin offline, berkati mereka semua Tuhan, biar firman Tuhan itu juga menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur saat pagi hari yang indah ini, kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi hidup kita, mengubahkan berbagai cara pandang yang selama ini mungkin sudah mendarah daging di hidup kita. Kiranya kebenaran-kebenaran yang lebih alkitabiah, itu yang lebih memenuhi, lebih menguasai hati dan pikiran kita, sedemikian sehingga janji-janji kebenaran firman itu digenapi di dalam hidup kita. Kita masuk ke bagian keempat dari doktrin kesembuhan ilahi, masih bicara tentang polemik. Jadi di bagian pertama kita lihat tentang penyakit di PL dan PB. Bagian kedua kita bahas tentang kesembuhan di PL dan PB. Jumat lalu kita sudah mulai melihat tentang polemik kesembuhan ilahi, di mana kita lihat Jumat lalu ada orang-orang yang menolak kebenaran bahwa kesembuhan ilahi itu termasuk di dalam paket keselamatan Kristus. Ada orang-orang yang menolak. Itulah yang menyebabkan polemik. Pagi hari ini kita pun masih lihat tentang polemik dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita seperti sedang mundur melihat polemik yang lebih luas dalam hal kesembuhan ilahi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada dua bagian besar. Pertama, tantangan dari dunia sekuler. Kedua adalah tantangan dari dalam kekristenan itu sendiri.
Secara sederhana, definisi mujizat adalah peristiwa supranatural yang melampaui kewajaran dan hukum alam. Jika sesuatu peristiwa itu bisa dijelaskan seutuhnya ke dalam hukum alam, maka hal itu sesungguhnya bukan mujizat. Namun, yang para filsuf sekuler, yang orang-orang di dunia sekuler lakukan adalah menempatkan mujizat di bawah hukum alam. Menempatkan ilmu alam, sains, untuk menguji mujizat. Ini yang membuat dengan mudahnya mereka menyangkali mujizat, menolak mujizat. Dan secara umum mereka pun menolak dunia supranatural. Antara lain Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend. Mereka menyatakan bahwa semua hal yang tidak lulus uji empiris bukanlah fakta ataupun kebenaran. Bagi mereka, semua yang tidak lulus ujian ilmu alam, ilmu fisika, bukanlah kebenaran, hanya mitos, hanya dongeng, hanya kebohongan, hanya propaganda, bukan kebenaran. Jadi saat mereka kita sampaikan tentang mujizat, mereka akan berkata, ayo buktikan sekarang, buktikan secara empiris. Dengan ilmu fisika, buktikan mujizat itu sekarang. Ya, dengan mudahnya mereka akan menyangkali mujizat. Pembuktian mujizat yang adil dan logis adalah secara historis. Metode pembuktian ini melibatkan tulisan kuno, bukti arkeologi jika masih ditemukan, dan dampak yang dihasilkan dari peristiwa itu. Ini yang adil dan logis, nggak seperti tadi. Mujizat tunduk kepada ilmu fisika. Jadi saat masuk ke dalam kelas fisika, masuk ke dalam uji coba fisika, ternyata nggak lolos, mereka anggap ini kebohongan, mitos dan dongeng. Tentu nggak adil. Perlu yang adil adalah lakukan secara historis. Ilmu sejarah bermain di sini. Beberapa penulis kuno yang non-Kristen, beberapa bahkan bersikap menyerang. Kita bilang aja antikris. Penulis kuno yang antikris memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus memang melakukan hal-hal ajaib. Bedanya kan, kalau yang antikris berkata Yesus lakukan hal ajaib tersebut dengan kuasa setan. Walaupun mereka mencoba menerangkan hal itu secara berbeda. Misalnya itu hanya merupakan fenomena alam yang luar biasa. Misalnya itu hasil dari kuasa ilmu hitam dan lain sebagainya. Tetapi mereka, para penulis kuno yang bahkan antikris sekalipun, tidak meragukan historisitas kebenaran sejarah dari peristiwa bahwa Yesus menyembuhkan. Itu baru metode yang adil dalam menguji mujizat itu ada atau enggak. Mujizat itu kebenaran atau kebohongan. Puji Tuhan. Bagi kita umat PB tentu mujizat adalah nyata, meski mungkin nggak pernah di seumur hidup kita melihat dengan mata kepala sendiri. Misalnya buta, celik, lumpuh berjalan.
tunarungu bisa mendengar, tunawicara bisa bicara. Mungkin kita nggak pernah lihat itu. Tapi bagi umat PB, perubahan hidup dari mereka yang lahir baru itu sudah merupakan bukti bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu nyata. Ayat yang terus kita perdengarkan saat bicara tentang lahir baru. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan perubahannya adalah apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dikontraskan antara daging dan roh. Perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa. Jadi saat kita melihat hidup kita, hidup orang-orang di sekitar kita yang lahir baru, kita sulit menyangkali mujizat itu nyata. Karena itu sebuah kenyataan, lihat hidup yang lama berubah menjadi hidup yang baru. Itu mujizat yang demikian nyata. Sulit untuk kita menyangkali bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu memang ada. Bahkan secara khusus sejarah mencatat, Alkitab mencatat, setelah kebangkitan Kristus, para murid yang sebelumnya sedih dan kehilangan harapan, tiba-tiba menunjuk kepada perubahan yang luar biasa, signifikan, menjadi bersuka cita dan berani. Banyak di antara mereka bahkan bersedia dianiaya dan dibunuh demi Kristus. Sebelumnya takut, kembali pada agama lama, kembali kepada pola hidup lama, tapi kemudian tiba-tiba perubahan hidup yang menunjukkan mujizat itu nyata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perubahan yang luar biasa. Kita lihat tantangan selanjutnya, masih dari dunia sekuler. Setelah ini baru kita masuk dari dalam kekristenan. Usaha lain para filsuf sekuler adalah dengan menempatkan mujizat yang Yesus lakukan satu golongan dengan yang para ahli sihir lakukan saat itu. Dengan menyatakan untuk mendukung teori mereka bahwa Yesus belajar sihir di Mesir. Pada prinsipnya mereka mencomot ayat berikut dan menggunakannya untuk mendukung pemikiran liar mereka. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dengan mencomot ayat ini mereka berkata, Matius secara implisit atau tersirat sedang bercerita, sedang mengungkapkan sebuah fakta bahwa Yesus sebelum mengadakan mujizat di Yerusalem, dia belajar dulu ke ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir di Mesir. Itu yang dipakai oleh mereka. Jadi praktek comot ayat itu bukan hanya dari aliran karismatik, dari kaum muslim, kaum sekuler pun ngambil ayat, comot ayat. Puji Tuhan. Lanjut, kita belajar. Penyelidikan jujur dan menyeluruh terhadap Injil dengan mudahnya menggugurkan pendapat yang dikemukakan oleh Morton Smith tadi. Bahwa mujizat Yesus lakukan dan yang para ahli sihir lakukan itu sama. Mereka mengungkapkan ini untuk menyatakan bahwa nggak ada kesembuhan ilahi,
Nggak ada yang namanya Allah yang benar. Semua itu permainan sihir. Nggak ada Allah yang benar. Tapi saat praktek comot ayat kita tolak dan kita lihat Injil secara keseluruhan, maka kita akan mudah mendapati mujizat yang Yesus dan para muridnya lakukan itu nggak pernah atas nama Allah-Allah lain. Hanya satu Allah, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Puji Tuhan. Termasuk ke tantangan dari dalam kekristenan. Pertama dari aliran Protestan liberal. Ini beririsan dengan pemahaman dunia sekuler tadi. Ada teolog-teolog yang sudah dirasuki oleh filsafat sekuler demi mempertahankan posisi filsafat atau filosofis mereka. Tadi contohnya, sains harus di atas kebenaran firman, yang nggak masuk akal, yang nggak masuk ilmu alam harus tunduk. Untuk mempertahankan posisi mereka tentang hal ini, maka mereka harus mengadakan perubahan-perubahan dalam ilmu tafsir terhadap Alkitab. Mereka menolak kehadiran mujizat di dalam Alkitab. Diwakili oleh seorang teolog bernama Rudolf Bultmann. Ada tiga jenis bahaya. Pertama, penekanan berlebih terhadap filsafat dalam usaha membuat relevan kebenaran Alkitab. Terus kita belajar bahwa kebenaran itu harus relevan. Apa yang tidak merupakan kebenaran-kebenaran utama bisa kita sesuaikan dengan budaya, dengan perkembangan terkini bisa, tetapi tetap harus proporsional pada porsinya. Saat kaum liberal yang meneliti dan menyatakan pemahaman-pemahaman mereka, maka apa yang mereka nyatakan itu selalu menempatkan filsafat di atas kebenaran Alkitab. Tentu hasilnya adalah distorsi kebenaran, distorsi kebenaran. Kedua, bahayanya adalah masuknya ide-ide asing ke dalam doktrin gereja, yang kemudian berpotensi besar diperlakukan sebagai ajaran yang benar oleh generasi berikutnya. Contoh yang paling dekat, paling sederhana adalah tentang LGBT. Saat LGBT masuk ke dalam doktrin gereja, saat ini mungkin masih banyak yang menentang. Tetapi saat itu sudah diakomodir, maka generasi berikut dari gereja akan lebih banyak. Mayoritas orang Kristen akan melihat LGBT termasuk dalam ajaran yang benar. Ide-ide asing masuk ke dalam gereja. Ketiga, bahaya ketiga dari kaum liberal adalah takluknya kebenaran Alkitab oleh filsafat kekinian. Apapun pemikiran terkini, gereja menyerah total terhadap suara dunia. Contohnya tentang pernikahan sesama jenis dan aborsi. Jadi pola pikir, argumen dunia itu yang dianggap sebagai kebenaran.
Sedangkan kebenaran-kebenaran historis, Alkitab, tradisi kebenaran dalam Alkitab itu dinomor duakan. Contohnya, argumen mereka, aborsi kan bagus untuk orang-orang yang diperkosa. Argumen yang kuat, argumen yang logis. Namun saat gereja menyerah terhadap argumen-argumen semacam ini, ya mau nggak mau aborsi harus diterima oleh gereja. Aborsi harus dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh gereja, sebagai sebuah praktek yang legal, yang sah oleh gereja. Itu kan konsekuensi logis saat terima argumen dari dunia. Karena itu argumen dunia sebaik apapun itu, kan itu berpusat pada manusia, kan baik banget itu, humanis. Sangat mengasihi manusia itu. Aborsi bagi korban perkosaan itu sangat-sangat mengasihi sesama. Sangat-sangat humanis argumen itu. Tapi gereja nggak boleh menyerah terhadap argumen tersebut. Gereja harus tetap bisa menegakkan kebenaran di atas argumen-argumen manusia. Cara lain dari ajaran ini adalah, tadi yang pertama kan, menolak kehadiran mujizat secara total. Dengan mudahnya gitu ya, karena nggak sesuai dengan hukum alam. Cara kedua yang lebih halus adalah dengan memberi label mitos atau story pada berbagai mujizat dalam Alkitab. Dalil mereka adalah agar kebenaran Alkitab dapat diterima, dapat lebih mudah diterima oleh pemikiran manusia modern, maka hal-hal yang nggak masuk akal bagi manusia modern perlu ditafsir ulang. Perlu dilakukan penafsiran yang berbeda. Karena itulah setiap mujizat harus dianggap sebagai sebuah cerita untuk mendukung kebenaran-kebenaran yang memang ingin disampaikan. Contoh mudah kita ambil dari dongeng kancil. Bicara tentang mungkin kejujuran, disampaikanlah dongeng kancil. Kebenaran yang diajarkan adalah kejujuran. Dongeng kancil dijadikan alat untuk mengajarkan prinsip kejujuran. Demikianlah dianggap semua mujizat dalam Alkitab. Hanya sebagai cerita untuk menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang dianggap berlaku di sepanjang zaman. Sedangkan mujizat-mujizat karena udah nggak bisa diterima oleh manusia modern, itu cerita masa lalu yang kita bisa anggap sebagai mitos. Itu yang dilakukan oleh Protestan liberal. Bahkan mereka mengklaim Paulus itu punya sikap yang sama dengan mereka. Paulus mereka yakini nggak terlalu peduli dengan mujizat. Yang penting kebenaran-kebenaran itu ia sampaikan. Tentu dengan melihat surat-surat yang Paulus tulis, memang sedikit sekali bahkan mungkin minor kita dapati tentang mujizat, rangkaian-rangkaian mujizat. Karena itu mereka anggap Paulus pun bersikap sama. Mujizat itu hanya sebagai cerita untuk menyampaikan kebenaran yang bersifat abadi. Tentu sulit menerima apa yang mereka sampaikan, apalagi saat kemudian mereka mengklaim dukungan Paulus. Di saat Kisah Rasul sangat jelas mencatat bahwa perjumpaan Paulus dengan Yesus itu bersifat mujizat
supranatural. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jelas bahkan dari tulisan-tulisan Paulus, mungkin ia sangat sedikit cerita tentang bagaimana ia sembuhkan orang. Itu kan dicatat di Kisah Para Rasul. Tetapi dalam surat-surat Paulus, dia enggak gembar-gembor cerita tentang mujizat, enggak. Memang enggak, tetapi bukan berarti Paulus enggak percaya mujizat, enggak menganggap penting mujizat. Enggak seperti itu jalan pikirannya. Itu kan karena kaum liberal udah punya filsafat sekuler. Karena itu segala cara dia pakai untuk mendukung kebenaran yang mereka percaya, keyakinan mereka. Padahal kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Paulus, meski tidak banyak atau bahkan nggak ada catat kesembuhan ilahi, tetapi tentang mujizat adalah sebuah hal yang nggak bisa dipisahkan dari pemahaman dia tentang kekristenan. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus yang adalah mujizat merupakan bagian mendasar yang nggak bisa dipisahkan dari iman Kristen. Yesus yang Paulus pahami adalah pembuat mujizat terbesar. Puji Tuhan. Kemudian setelah Protestan liberal, tantangan berikutnya muncul dari aliran reform yang memegang pandangan sesasionis, yaitu mereka meyakini bahwa karunia Roh Kudus hilang dari gereja saat penulisan PB selesai. Kita sudah sering bahas ini berulang-ulang dalam ibadah Zoom ini, berulang-ulang tentang sesasionis. Karena bagaimanapun ini kontras dengan keyakinan kita para kontinuis yang meyakini karunia-karunia roh masih ada dalam gereja sampai detik ini akan berakhir nanti Yesus datang kembali, nubuat, bahasa roh, kesembuhan ilahi, memang saat itu udah gak dibutuhkan, berhenti saat itu. Tetapi selama gereja masih rasa butuh pekerjaan Roh Kudus, kita percaya karunia Roh Kudus akan terus nyata dan nyata dalam gereja. Salah satu tokoh adalah B.B. Warfield. Ia meyakini bahwa karunia-karunia Roh Kudus secara unik itu hanya untuk para rasul. Hanya untuk para rasul. Yaitu sebagai cara Kristus untuk menunjukkan kesejatian para rasulnya di hadapan dunia, di hadapan umat PB. Pendapat ini, keyakinan ini diyakini oleh karena pengaruh Agustinus, Bapak Gereja. Ia sempat menuliskan tentang berakhirnya mujizat dalam gereja. Namun, berdasarkan buku yang menjadi referensi kita ini, kemudian Agustinus merubah pendiriannya, merubah pemahamannya setelah ia menjalani pelayanan penggembalaan. Saat ia lihat lewat karunia Roh Kudus ada orang-orang yang disembuhkan, dibuat oleh Roh Kudus menjadi sembuh, menjadi sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian beberapa studi terkini, salah satunya dari Ronald E. N. Kidd. Ia menunjukkan dalam studinya, tentu bukan sembarang menyatakan pendapat dengan asumsi-asumsi yang nggak berdasar. Ia punya bukti-bukti, dasar-dasar referensi. Ia menyatakan, ia berkesimpulan bahwa karunia-karunia Roh Kudus tidak berhenti di akhir masa apostolik, tidak berhenti dengan selesainya
pencatatan Perjanjian Baru. Ia memberikan kesimpulan dari studinya bahwa di abad ketiga karunia-karunia Roh Kudus masih ada. Bahkan selanjutnya ia pun meyakini yang membuat karunia Roh Kudus berhenti adalah kondisi gereja itu sendiri. Ketika gereja menjadi perkumpulan yang kuat secara sosial, gereja menjadi perkumpulan orang-orang yang berpendidikan tinggi, gereja menjadi perkumpulan orang-orang kaya raya, dan gereja menjadi sangat-sangat terorganisir. Semua serba dikondisikan. Saat itulah Roh Kudus menganggap pribadi dan karyanya nggak dibutuhkan oleh gereja. Jadi bukan karena ia tiba-tiba berpendapat, oh gereja udah nggak butuh gua lagi. Enggak, itu penolakan gereja terhadap karya dan pribadinya yang membuat Roh Kudus, yang membuat karunia-karunia Roh Kudus berhenti bekerja di dalam gereja. Kondisi ini sering disebut kondisi konstatinisasi. Konstatinisasi. Apa itu? Ketika Konstantin memerintah sebagai kaisar, gereja mendapat restu penuh dari kekaisaran Roma. Bahkan mungkin dalam istilah politik sekarang, gereja mendapat jatah di dalam pemerintahan. Entah jadi menteri apa, tapi gereja dapat kita katakan masuk ke dalam kekaisaran. Gereja menjadi, terlebih para pemimpinnya menjadi orang-orang yang secara sosial sangat kuat, dihormati dan pendapatnya langsung diterima oleh banyak orang. Di saat itulah diyakini Roh Kudus berhenti bekerja. Karunia Roh Kudus berhenti bekerja di dalam gereja. Jadi tentu nggak seperti yang diajarkan oleh para sesesionis bahwa saat selesai PB ditulis, Roh Kudus berkeputusan, gereja nggak butuh Roh Kudus. Nggak seperti itu. Studi-studi yang terakhir menyatakan hal yang sebaliknya. Kemudian, hal berikut yang diajukan oleh aliran reform adalah penekanan berlebih terhadap kedaulatan Allah. Dengan melihat penyakit itu sebagai takdir. Dengan mungkin secara tersirat atau implisit mengajarkan bahwa memang ada orang-orang Kristen yang ditakdirkan untuk menderita, untuk susah, untuk miskin, untuk sakit terus-menerus. Kita sudah belajar kemarin bahwa secara umum kehendak Bapa adalah melihat anak-anaknya sehat, kuat, bisa bebas dalam melayani Dia. Itu secara umum. Hanya segelintir sekali orang. Nah, aliran yang memberi penekanan terlalu berlebih terhadap kedaulatan Allah akan melihat takdir itu sebagai hal yang umum. Takdir penyakit itu sebagai hal yang umum. Sedangkan kita melihat itu hal yang kecil sekali dari dalam kehendak Allah. Kehendak Allah secara umum adalah melihat anak-anaknya sehat. Pemahaman bahwa penyakit itu sebagai takdir itu dapat menghasilkan sikap apatis dalam doa kesembuhan. Dengan menganggap yang gak bakal sembuh lah, udah takdir, ngapain juga berdoa, ngapain minta kesembuhan, ya memang takdir gua sakit. Secara umum Allah menginginkan kesehatan dan kesembuhan anak-anaknya. Inilah yang perlu kita yakini. Yang dapat
menjaga semangat kita, pengharapan kita, iman kita dalam berdoa minta Tuhan sembuh, menyembuhkan. Dengan tentu tidak mengabaikan keputusan Allah. Ada saat-saat memang keputusan Allah untuk tidak menyembuhkan. Tapi selama itu belum Allah nyatakan secara jelas, terus minta, terus bersemangat. Yakini bahwa Allah senang lihat kita sehat. Bapa kita senang lihat kita sembuh dan fit dalam beribadah, dalam melayani Dia, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, sumber segala kesehatan, kekuatan. Bukan kekuatan rohani saja, kekuatan jasmani juga Dia sumber. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketiga, tadi yang pertama liberal, kedua reform. Ketiga adalah aliran karismatik yang secara salah melihat kekuatan perkataan manusia. Sering disebut aliran ini adalah aliran perkataan iman. Berbalik dengan apa yang dinyatakan oleh kaum reform, mereka justru aliran perkataan iman ini justru memberi penekanan berlebih atas kedaulatan orang percaya. Jadi mereka mengatakan, asal percaya, Allah pasti tunduk pada doamu. Dengan langkah-langkah ini, perkataan-perkataan ini, yang terkadang udah mirip mantra, Allah pasti tunduk pada permintaanmu, menyembuhkanmu. Nah, ini udah masuk ke sihir. Zaman sekarang disebut dengan New Age Movement. Sihir, pada prinsipnya adalah sihir, tapi zaman sekarang disebut New Age Movement. Sihir yang mereka lakukan. Sihir. Karena itu ada kan buku sihir dalam gereja. Mereka pun melakukan reduksionis. Reduksionis itu adalah menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Hal-hal yang kompleks disederhanakan itu namanya tindakan atau semangat reduksionis. Saat mereka mengajarkan bahwa orang yang sakit adalah orang yang hidup dalam dosa. Saat dosa beres, pasti sehat. Ini penyederhanaan terhadap hal-hal yang kompleks. Terlalu banyak faktor yang di luar kontrol manusia. Di luar kontrol orang-orang percaya, sehebat apapun dia, ada hal-hal yang di luar kontrol mereka. Kompleks hidup ini. Ada banyak faktor yang membuat seorang sakit atau seorang sehat. Terus saya ulang, ada orang-orang yang merasa sakit hanya karena nggak taat sama Tuhan. Padahal bisa aja karena dia makan sembarangan, tetapi selalu dikaitkan dengan dosa. Inilah orang-orang yang ngeroh kita sebut. Orang-orang yang menyederhanakan hal-hal yang kompleks, yang rumit, buat gampang aja. Sembarang aja sebut orang dosa lu, buktinya lu sakit. Kita tolak sikap-sikap reduksionis ini, tindakan-tindakan reduksionis ini. Bahwa orang-orang percaya bertanggung jawab sepenuhnya apakah mereka sehat atau sakit. Mereka pun mengajarkan bahwa orang-orang percaya dapat terbebas secara total dari penderitaan. Sebuah kondisi yang sesungguhnya baru akan terjadi saat gereja menerima tubuh kebangkitan. Ini dapat kita dalami saat kemarin kita bahas 1 Korintus. Itu banyak
poin-poin kita bahas tentang hal ini. Apa yang akan terjadi nanti dipengaruhi oleh ajaran sesat orang-orang Korintus. Jemaat Korintus percaya itu sudah terjadi sekarang. Karena itu Paulus bicara di 1 Korintus 15 tentang tubuh kebangkitan. Kita mau melihat satu ayat dari 1 Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Tubuh yang tanpa sakit itu belum nyata. Jiwa yang tanpa penyimpangan itu belum nyata. Betapa bahaya pemahaman ini, nggak heran. Banyak sekali orang-orang karismatik, pendeta-pendeta karismatik, berpikiran jiwa mereka tanpa penyimpangan. Sehingga mereka nggak waspada terhadap dosa seks misalnya. Sehingga khusus dari mereka serikat, banyak pendeta pelaku pelecehan seksual, bahkan terhadap anak-anak kecil. Ya mungkin karena mereka menganggap jiwa mereka nggak ada penyimpangan, udah bebas dari penyimpangan. Saat mereka sering berdoa, sering berbahasa roh, maka jiwa mereka bebas dari penyimpangan. Seperti halnya tubuh mereka bebas dari penyakit. Padahal kan masih ada penyimpangan sesat di jiwa kita ini. Kita harus benar-benar waspada. Nggak bisa enggak. Nah itu kita bisa lihat betapa berbahayanya pemahaman semacam ini. Tuhan Yesus tolong kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita nggak ada yang terpengaruh oleh hal-hal semacam ini. Karena tadi ya dimulai dari hal yang sepertinya aman. Mereka hanya melihat tubuh orang percaya itu sudah bebas penyakit. Tetapi saat kita selidiki lebih lanjut, saat mereka bisa meyakini bahwa jiwa mereka bebas dari keinginan menyimpang, wah itu udah berbahaya itu. Banyak sekali jebakan iblis akan mereka masuk itu. Tanpa sadar mereka akan jeblos dalam perangkap iblis. Ada orang-orang yang kita membuat kita heran, tetap bisa berkhotbah dengan penuh keyakinan pada saat mereka sedang selingkuh, pada saat mereka sedang melecehkan remaja. Bisa mereka khotbah dengan semangat, bertahun-tahun mereka melecehkan remaja. Tidak ada rasa bersalah. Ya, mungkin tadi ya, karena berpikir jiwa mereka bebas dari penyimpangan. Akhirnya saat mereka jeblos demi jeblos, terus mereka tetap bisa berbahasa roh, mereka pikir, memang ya, itu bukan penyimpangan. Itu hal yang diizinkan oleh Tuhan. Betapa berbahaya. Tuhan Yesus tolong kita dan tolong orang-orang di sekitar kita terhindar dari kekacauan semacam ini. Terakhir, puji Tuhan, untuk pagi hari ini, paragraf ini menyimpulkan pembahasan kita pagi hari ini. Kita memang perlu menolak setiap pemahaman yang meniadakan kesembuhan ilahi. Namun di sisi lain kita pun perlu menolak pemahaman yang bersifat tadi ya, bersemangat reduksionis. Menyederhanakan kesembuhan ilahi itu ke dalam bentuk langkah-langkah, formula, atau rumus, prinsip di mana kita bisa mengatur Allah. Misalnya dengan berpuasa 3 hari 3 malam. Pasti sembuh. Itu kan langkah-langkah untuk mengatur Allah.
Kedaulatan Allah dibuat nggak ada, manusia menjadi pribadi yang berdaulat. Saat iblis main di situ, maka iblis akan mengabulkan langkah-langkah ini. Padahal itu bertentangan dengan prinsip Alkitab. Tetapi karena kesesatan iblis bermain, ada orang-orang meyakini langkah-langkah tersebut adalah langkah Alkitabiah dan mereka ajarkan dan pengaruhi banyak orang. Menyedihkan memang, sebuah kenyataan yang ironis saat iblis bermain di situ. Banyak orang-orang percaya 3 hari 2 puasa pasti sembuh. Mungkin beberapa orang iblis tetap bermain, tetapi ternyata ke beberapa orang lainnya iblis mainnya adalah nggak menyembuhkan. Sehingga orang-orang yang mengharapkan 3 hari 2 puasa menyembuhkan, namun tidak menyembuhkan mereka, mereka akan kecewa. Mereka akan apatis terhadap doa kesembuhan. Kita yakin banget, keseimbangan dalam memahami kebenaran firman akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap mengharapkan kesembuhan ilahi, namun tidak jatuh dalam kesesatan, tidak jatuh dalam semangat reduksionis, tetap dalam keseimbangan Alkitabiah yang membuat kita tadi tetap mengharapkan hal-hal besar dari Allah, tetapi nggak pernah memaksakan kehendak Allah. Kita nggak bersifat apatis, udah menyerah aja lah, nggak perlu doa. Doa pun ya sekadarnya aja, formalitas, rutinitas. Enggak, kita nggak mau seperti itu. Kita mau tetap harapkan hal-hal besar. Bersemangat jiwa ini. Tuhan ingin saya sembuh. Tuhan ingin orang-orang yang saya cintai sembuh. Semangat itu kiranya menjadi bagian kita dan kita yakini itu kita dapati oleh pekerjaan Roh Kudus saat kita terima kebenaran yang Alkitabiah. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Nanti Ibu ini akan tutup kita di dalam doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau Tuhan Yesus menginginkan kami selalu untuk hidup dalam menjaga kesehatan kami. Kami terus hidup dalam Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, pembelajaran pagi ini Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus terus berikan kami hikmat pengertian untuk kami lebih dalam lagi mengerti apa yang kami Tuhan dengar, baca saat pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami Tuhan Yesus sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, kami melihat Tuhan mukjizat-Mu kepada anak-anak-Mu dengan kelahiran baru, dengan mereka cinta akan Engkau lebih hari Tuhan. Itu adalah mukjizat yang kami lihat dari hari ke hari. Itu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau terus berikan kami Tuhan, pengertian Tuhan, biar apa yang kami terus pelajari Tuhan, itu bukan menjadi kesia-siaan atau menjadi sesat Tuhan, tapi kami boleh terus bergantung dan berharap kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus, kami saat pagi hari ini rindu berdoa buat saudara-saudara kami, mungkin saat pagi hari ini ada yang dalam keadaan sakit secara jasmani. Tuhan lawati mereka Tuhan.
jamah dan sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menginginkan kami dengan tubuh sehat. Kami boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ke saudara-saudara kami juga yang akan melihat rekaman kami, berkati mereka. Ini juga boleh menjadi kekuatan Tuhan Yesus buat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pakai hamba-Mu luar biasa dari hari ke hari Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari, di dalam setiap kegiatan kami. Kami peralaskan setiap permohonan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.